Itu sebabnya kalau kita semakin mengerti penyembahan itu, langsung mencari hadirat Tuhan. Dan nanti fullnya kalau kita sudah bertemu muka dengan muka. Tidak mungkin bisa bertemu muka dengan muka kalau sekarang kita belum bisa bertemu. Bagaimana? Kok bisa? Saudara-saudaraku, kalau kita semakin melihat diri kita kepada firman, berkaca kepada firman, maka hidup kita akan semakin dibenarkan. Ya. Ada, kalau dia sudah berbuat dosa, berani nggak dia melihat Tuhan? Berani nggak dia menghadap wajahnya Tuhan? Tidak bisa. Kemana dia? Sembunyi, lari. Makanya sekarang saudaraku, lihat Tuhan dalam firman-Nya dan lihat diri kita, berkaca kepada firman, supaya semua kekurangan kita semakin habis. Sia-sia kita semua kalau enggak rindu untuk dibenarkan. Sia-sia kita semua kalau enggak rindu dikuduskan. Enggak bakal bisa melihat Tuhan. Enggak bisa. Adam tadinya biasa sama dengan Tuhan. Kita belum pernah lihat dia langsung. Adam udah tadinya mulai Tuhan tiupkan napas hidup, Adam itu menjadi makhluk yang hidup, dia langsung lihat Tuhan. Semua dia lihat. Tapi begitu dia ada dosa, begitu dia ada salah, tak berani dia. Kita mau menghadap hadirat Tuhan, saudara-saudaraku. Penyembahan adalah khusus menghadap hadirat Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan, suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Bersama kita baca 1, 2, 3. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Saudara-saudaraku, sungguh dalam ibadah doa penyembahan itu ada satu hal yang sangat tinggi, karena di dalam ibadah doa penyembahan, ya, doa itu harus kita mengerti ada beberapa tingkat. Jadi yang kita akan lakukan sekarang adalah doa penyembahan. Di dalam 1 Timotius kita akan melihat dulu tingkat-tingkat doa. 1 Timotius pasal 2 mengenai doa jemaat. Ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan. Jadi doa permohonan, namanya permohonan apa saja boleh, request. Nah, baru yang kedua doa syafaat.
itu permohonan untuk orang lain, baik untuk yang kita kenal, yang kita kasihi, baik untuk doa agar terjadi kegerakan rohani yang belum kita kenal, biar diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Mungkin mengirim orang, mungkin dengan menyatakan wajahnya. Karena sekarang ini Tuhan juga sedang banyak mengadakan perkara-perkara ajaib untuk terjadi kegerakan rohani. Jadi tidak hanya karena melulu hanya manusia bersaksi memberitakan firman, tapi roh Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, mujizat Tuhan menyatakan dirinya, sehingga banyak orang menerima Yesus, banyak orang bertobat, banyak orang berbalik kepada penggenapan bahwa semua lidah mengaku, seluruh lutut bertelut. Itu sebabnya sia-sia kalau hanya coba nutup gereja, sia-sia hanya melarang orang beribadah. Ini dari sini saya sampaikan, kalau Tuhan yang sudah bekerja, orang sungai kecil aja susah dibendung, apalagi kalau gunung meletus, siapa yang membendung? Di atas gunung meletus ada kuasa Tuhan yang luar biasa, dan ada seorang pun yang bisa membendung. Tuhan kalau sudah bekerja, mau tutup gereja, mau larang orang, nanti Tuhan bekerja. Nanti kalau semua sudah bertobat, mau apa lagi dia? Siapa temannya mau lawan? Sendiri. Oh, ketakutan kalau dia sudah sendiri, mengker sendiri, lari-lari sendiri, malu-malu sendiri. Itu. Jadi ini dosa syafaat ini, ya biar Tuhan juga adakan pekerjaannya sendiri, biar Tuhan bekerja. Dan ini di akhir zaman pasti bekerja. Kita tidak mungkin menjadikan orang semua lidah mengaku, tidak bisa. Manusia tidak bisa melakukan itu, semua lutut bertelut. Tapi kuasa Tuhan yang tidak bisa dibendung, itu pasti terjadi. Sehingga semua lidah mengaku, segala lutut bertelut. Tapi kita, saudara-saudaraku, harus mengerti doa yang semakin bertingkat. Mulai doa permohonan, doa syafaat, doa syukur. Nah, syukur. Jadi permohonan sudah tahu, itu kita minta apa aja. Yang muda-muda bilang request, ya apa saja boleh minta. Masalah dikasih gak dikasih itu urusan yang dimohon. Syafaat mendoakan bukan kita, di luar kita, ya, bahkan di luar juga kelompok kita, di luar juga gereja kita. Nah, tapi pokoknya di luar kita lah, itu sudah termasuk doa syafaat. Ya. Dan ucapan syukur, ini banyak kita sudah syukuri. Tuhan sudah menyatakan dirinya langsung saat ini. Semua itu juga kita syukuri. Orang sudah mulai bingung, bagaimana menghambat. Tambah dihambat, tambah merambat. Sudah itu. Sebabnya firman Tuhan ini bukan firman manusia. Beda dengan kitab-kitab suci orang lain. Ini tanpa manusia juga dia hidup dan berkuasa. Dia akan bekerja sendiri.
Tapi kalau kita mau ikut memberi diri, itu supaya kita diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau tanpa manusia pun Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti akan melakukan kehendaknya. Jadi ketiga tadi doa ucapan syukur itu banyak menjadikan doa ucapan syukur karena diberkati, karena berhasil, karena kita lihat penggenapan firman, karena kita lihat terlalu banyak. Jadi mengucap syukur. Dan di sini tidak ada lagi yang kita lihat di sini, karena kalau kita lanjutkan mengucap syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar. Makanya kita nggak ada yang nyinyir, mengutuki pemerintah, menurunkan, enggak. Jadi agar kita dapat hidup tenang dan terang dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah ini termasuk dalam budi pekerti sampai di dalam pembicaraan yang jadi berkat. Karena pembicaraan iblis lah yang selalu membawa supaya manusia binasa, supaya manusia terkutuk. Tapi kalau pembicaraan Tuhan dan anak-anak Tuhan, selalu supaya terjadi anugerah dan pemberkatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bukan Kristus Yesus yang manusianya. Nanti kalau sudah selesai pekerjaannya dia naik, itu bukan manusianya lagi, itu sudah pribadinya. Jadi baca Alkitab harus benar-benar hati-hati, tidak boleh asal begitu saja. Dan harus ada Roh Kudus yang memimpin dan meneranginya, baru dia bisa mengerti dengan benar. Ini saudara-saudaraku. Jadi doa yang keempat itulah dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23. Ayo, siapa tolong baca. Iya, coba. Yohanes 4 ayat 23. Iya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Iya. Jadi kita di dalam doa yang keempat, doa penyembahan. Apa itu doa penyembahan? Itu langsung kita mencari wajah Tuhan. Itu. Sebab kalau kita menyembah Tuhan, jangan sembah dari belakang, jangan sembah dari samping, sembah, menyembah dari depannya, dan kita menyembah wajah Tuhan. Haleluya. Makanya ada tadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ini saya senang begini kata ini, muka dengan muka. Bahasa Inggrisnya face to face. Oh, mantap. Jadi kalau kita minta, yang penting suara kita didengar. Mau kita di kamar, nangis ya, buat jodoh ibu, itu di kamar. Tapi kalau menyembah, jangan dari kamar, cari wajah Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Jadi menyembah Tuhan benar-benar untuk dekat, menyembah. Kalau permohonan, bisa bikin surat, mohon dikirim minyak goreng yang murah, jangan yang mahal. Bisa, itu permohonan, request.
Iya, ini saudaraku. Tapi kalau menyembah, kami mau menyembah engkau dalam tulisan. Apa katanya? Gombal. Jadi kalau mau menyembah, itu harus benar-benar cari hadirat Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Makanya karena sekarang kita melihat dengan cermin satu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Nah, dan inilah saudara-saudaraku, keistimewaan orang-orang yang ditebus Yesus dan yang setia di dalamnya dan yang selalu berserah, yang mengerti kehendak Tuhan, menanti dengan setia. Saat sekarang kita hanya mengenal dia tidak sempurna karena kita baru melihat dia samar-samar, melihat dalam apa? Cermin. Apa itu melihat Tuhan dalam cermin? Nanti pada beli kacau begini-begini. Mana ini Tuhan? Tidak ada, saudaraku. Cermin itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita mengerti firman, membaca firman, dari situ kita kenal Tuhan. Iya saudaraku, ini. Jadi cermin itu firman Tuhan. Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat yang pasal 1 ya. Saya salah. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Karena dari situ firman bagaikan cermin, kita melihat, boleh melihat diri kita, apa masih kurang, apa bagaimana, dan kita juga mengukurkan kita kepada kebenaran Allah, sebab Allah juga kita boleh melihat ada dalam firman-Nya. Jadi kita berkaca kepada firman itu. Jadi firman itu adalah Allah. Jadi saat sekarang kita harus teliti firman Tuhan dan harus sampai mengerti di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kita tidak hanya membaca firman yang mati, firman yang hidup, yang boleh menampilkan pribadinya Tuhan. Sehingga dari firman itu kita melihat Tuhan. Tapi kalau nanti bukan dalam firman lagi, langsung muka dengan muka, face to face. Makanya kita bergumul sekarang. Pergumulan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Baca dengan cepat ya, Yohanes 17 ayat 17. Bantu. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Iya. Jadi menyembah Tuhan di dalam roh dan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi kita bisa melihat dia baru karena firman Tuhan. Kalau kita setia sekarang dan mencari dia dalam penyembahan, nanti kita bukan lagi dari firman Tuhan, tapi langsung muka dengan muka. Itu sebabnya kalau kita semakin mengerti penyembahan itu, langsung
cari hadirat Tuhan. Dan nanti fullnya kalau kita sudah bertemu muka dengan muka. Tidak mungkin bisa bertemu muka dengan muka kalau sekarang kita belum bisa bertemu. Bagaimana? Kok bisa? Saudara-saudaraku, kalau kita semakin melihat diri kita kepada firman, berkaca kepada firman, maka hidup kita akan semakin dibenarkan. Ya. Ada, kalau dia sudah berbuat dosa, berani nggak dia melihat Tuhan? Berani nggak dia menghadap wajahnya Tuhan? Tidak bisa. Kemana dia? Sembunyi, lari. Makanya sekarang saudaraku, lihat Tuhan dalam firman-Nya dan lihat diri kita, berkaca kepada firman, supaya semua kekurangan kita semakin habis. Sia-sia kita semua kalau enggak rindu untuk dibenarkan. Sia-sia kita semua kalau enggak rindu dikuduskan. Tidak bakal bisa melihat Tuhan. Tidak bisa. Adam tadinya biasa sama dengan Tuhan. Kita belum pernah lihat dia langsung. Adam udah tadinya mulai Tuhan tiupkan napas hidup, Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Dia langsung lihat Tuhan. Semua dia lihat. Tapi begitu dia ada dosa, begitu dia ada salah, tak berani dia. Makanya kalau belum mau kepada kekudusan, susah menyembah. Tidak suka doa penyembahan. Kalau doa terima berkat atau ibadah terima berkat, semua mau. Ibadah terima mujizat, semua mau. Wow. Itu saudaraku. Dan kalau udah mulai ibadah pengajaran, berguna. Kalau ibadah menyembah, itu bukan karena keadaan, memang gak bisa. Adam dan Hawa belum mau kepada kebenaran, terus lari. Gak bisa. Gak bisa, saudara-saudaraku. Dia selalu menghindar dari Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan diberikanlah mengganti daun ara itu. Tuhan menyembelih binatang dan kulitnya dibuat jadi jubah mereka. Ini saudaraku. Tapi mereka tidak boleh lagi bertemu Tuhan, karena begitu mereka diusir dari Taman Eden, maka pintu Taman Eden dijaga. Ada penjaganya. Apa penjaganya? Satpam atau tentara atau polisi? Malaikat atau keru? Iya, ada pedangnya. Tidak boleh lagi, saudaraku. Jadi kita juga kalau belum mau kepada kekudusan, doa penyembahan itu gak enak, saudaraku. Tapi kalau kita mau kepada kekudusan, ya memang itu caranya untuk bertemu dengan hadirat Tuhan. Makanya kita mau menyanyi tadi, hadiratmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Harus mau kepada kekudusan. Firman Tuhan menyucikan kita. Diawali penyucian darah Yesus semua kehidupan kita yang lama, dan sampai ke depan sesuai dengan firman, maka kita dalam kekudusan kita boleh selalu menghadap hadirat Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan. Ini saudara-saudara. Jadi Adam itu karena sudah jatuh dalam dosa, dia selalu menyembunyikan diri.
Itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 8, tapi kita nggak usah baca lagi, saudara. Kalau mau baca di rumah bolehlah. Jadi Tuhan juga bila melihat orang belum suka kepada kekudusan, Tuhan selalu menyembunyikan diri juga. Nah, manusia juga mau lari, Tuhan juga nggak mau menampakkan wajahnya, karena Tuhan itu kasihan juga. Kalau lihat orang yang belum mau dikuduskan bertemu dengan wajah Tuhan, bisa mati dia. Jadi daripada mati, ya sudah, Tuhan juga nggak mau menunjukkan diri, saudara. Kita mau baca dulu Yesaya 37, 39. Kita mau lihat dulu ini. Yesaya 39. Ayat 24. Oh, nggak ada ya, 39 ya. Ya. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, ku perlakukan mereka dan ku sembunyikan wajahku terhadap mereka. Jadi selaras dengan kenajisan dan perlawanan kepada firman, itu durhaka, melawan kepada firman. Tuhan menyembunyikan wajahnya. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan face to face, selaras dengan kebenaran kita, nah, disucikan oleh darah dan disucikan oleh firman. Nah, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Dan kalau Tuhan sudah menyatakan dirinya, suasana surga. Dan kalau Tuhan sudah bersama kita, apalagi lawan kita, nggak ada. Mujizat bisa terjadi, saudaraku. Hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang susah dipikirkan manusia, Allah akan melakukan bagi orang yang bersama dengan Tuhan. Jadi saat ini kita mau koreksi kelemahan kekurangan kita, pengujiannya, dan kita mau sembah Dia, dan kita akan rasakan keindahan dalam Tuhan. Sebelum secara utuh, muka dengan muka di surga, sekarang kita harus berusaha, walaupun belum lengkap secara utuh, tapi sekarang baru seperti dalam cermin, sesuaikan kepada firman Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan.